sebenarnya apa sih alasan ke Jepang gitu dulu waktu gambarannya kenapa kok mau ke Jepang gitu? Ya tidak munafik ya. Pertama emang finansial tuh. Nah, kedua penasaran dengan Jepang seperti apa. Kan teman-teman ada kakak kelas aku yang pulang-pulang ke Indonesia, gitu, terus bangun rumah gitu, punya mobil. Jadi penasaran gimana. Sama lihat foto-foto profil di Facebook, indah-indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa kembali bersama Mas Blangkon dan Pak Pecis. Jadi untuk kali ini hanya sekedar mau ngobrol santai ya sama senpai kita ini. Ya, kebetulan mau pulang. Mau pulang kapan ini, Mas? Mau pulang tanggal 29 Desember. Oke, perkenalkan, nama saya Habib. Saya datang ke Jepang 2017 kalau nggak salah. 2017. Ini udah 2019, sudah 3 tahun di sini. 2020, Bro. Oh ya, 2020. Dan waktunya udah pulang 3 tahun. Sukses, lunas. Lunas nih, malah ditambah ya. Tambah enco 3 bulan karena ada corona. Jadi kalau corona sebenarnya ada plus minusnya ya. Ya, plusnya duitnya nambah, minusnya tambah panjang. Makin lama di Jepang. Nih, sebenarnya di sini banyak orang nih. Di sebelah sana itu ada Mas Eko, penontonnya. Sama Mas Sakin, Mas Wasim juga dari Majalengka. Dan itu ada yang lagi live juga itu. Hai. Kameramen kita. Ikut ngobrol aja, Mas. Santai wae. Yuk, masuk. Jadi kan kita hanya ngobrol santai aja sih. Anggap aja ini kita lagi curhat biasa. Cuma ini kameranya kamera tersembunyi ya. Ini kameranya saya sembunyiin, nggak ada yang lihat. Ya. Pak Bangkon mungkin ada yang tanyakan apa, silahkan. Banyak sebenarnya, Mas. Apa? Kalau secara kita kan nih sebelum kita ke Jepang tuh kan, mikirnya kan di Jepang itu serba canggih kan. Kebetulan kan Mas Habib ini di pertanian juga sama seperti saya, cuma beliau di sayur ya. Ya, Cingengsai, sawi sendok. Kalau saya kan di melon sama tomat. Sebenarnya apa sih alasan ke Jepang gitu dulu waktu gambarannya kenapa kok mau ke Jepang gitu? Ya tidak munafik ya. Pertama emang finansial tuh. Nah, kedua penasaran dengan Jepang seperti apa. Kan teman-teman ada kakak kelas aku yang pulang-pulang ke Indonesia, gitu, terus bangun rumah gitu, punya mobil. Jadi penasaran gimana. Sama lihat foto-foto profil di Facebook, indah-indah. Tapi dalam kenyataannya gimana? Itu waktu masih belum berangkat ya? Masih belum, pikirannya itu indah-indah ya. Nah sekarang setelah di Jepang dan ternyata udah mau pulang, ini gimana ini? Masih sama nggak sama apa ekspektasinya dulu gitu? Jepang tidak sesuai ekspektasi ya mungkin. Karena mungkin dapat jobnya di desa, di pertanian, jadi ya terpencil jauh dari Eki gitu. Eki apa? Eki itu stasiun. Kamus Blangkon. Jadi sebenarnya ya nggak semua juga kalau di job pertanian itu di desa ya, seperti ya saya dan juga Mas Habib dan juga para teman-teman yang malu-malu ini. Mungkin sembunyi dari kamera. Mungkin nanti Mas Blangkon bisa dilihatin nih view sampingnya, ini hutan semua. Hutan belantara. Ya sih emang iya sih. Ya sama tempat saya juga gitu sih. Cuma ya alhamdulillah di tempat saya kebetulan ya Mas Habib itu banyak orang-orang Yakensu itu dari Indonesia. Kebetulan kalau saya lihat dari tempatnya Mas Habib ini kan jauh. Orang Indonesianya itu rada jauh ya. Kalau di tempat saya itu bisa dibilang satu kelurahan lah, bisa lah orang Indonesia semua. Enak. Termasuk Mas Eko tuh dari Purwodadi. Jadi itu tadi ya, karena di apa? Di desa. Di desa. Jadi
akses transportasi ke kotanya agak susah. Terus apa ya, kalau desa enaknya itu ya ngirit lah, makanan sayuran ada gitu, tapi ya susahnya itu transportasi ke kota. Kadang mau temu teman-teman susah. Iya ya, di sini ini Pak Bangkon aja ke sini tak bela-belain ya. Bikin konten tuh ya. Aduh, itu ada YouTuber juga itu lagi live, tapi nggak tahu itu live apa. Sarangin Facebook. Live apa Mas? Live Facebook katanya. Apalagi mungkin Pak Bangkon. Kok aku grogi ya di depan kamera ya. Padahal tadi waktu ngobrol ini nggak sampai lupa nafas ngobrolnya. Sekarang di depan kamera kok jadi kayak gini ya. Kameranya terlalu terang. Kalau kesah. Apa? Oh iya, tuh keluh kesahnya. Keluh kesah. Tadi pertama sih kita tanya apa? Pandangan ya, kenapa mau ke Jepang? Terus nggak sesuai kenyataan. Ya sesuai, ada yang nggak dikit gitu. Itu. Terus apa lagi tadi? Keluh kesah. Keluh kesan. Keluh kesah. Kita inilah negatifnya dulu lah di desa, di pertanian. Kita bilang di pertanian ya. Soalnya kan gini, banyak saya lihat tuh banyak YouTuber dari tempat kita ya di Indonesia itu banyak yang bilang kalau gaji di pertanian itu lebih besar dengan Di pabrik ya. Cuma ya apalagi di Genba lebih besar. ya sebenarnya ya ada juga yang besar, ada juga yang kecil kalau masalah gaji ya kita bilang gitu ya. Tapi kalau soalnya bayarannya ya sama aja per jam kan ya. Tergantung potongan. Ya, tergantung potongan entah Mas Eko. Potongan, lemburan. Kalau masalah gaji menurut saya sih tergantung perusahaannya ya. Tergantung saconya Mas. Kalau dapat saco yang hiasasi gitu, yang apa royal, mungkin gampang ngasih lembur ya, mungkin banyak. Kan ada saco yang susah gitu ngasih lembur. Iya sih. Negatifnya tadi tanya negatifnya atau positifnya tuh? Negatif. Sekarang positifnya Positif di Jepang ya, apa positif ya? Di sini lah. Bisa jalan-jalan. Ya bisa jalan-jalan, bisa lihat Tokyo, bisa lihat. Kalau kita di Indonesia nggak bisa lihat Tokyo. Terus apa lagi? Negatifnya ya, negatifnya mungkin cuaca ya, karena belum biasa buat teman-teman yang mau berangkat. Fisik mungkin dikuatin ya, karena di sini kerjanya berat. Terus cuacanya kurang belum sesuai lah sama tubuh kita, belum beda sama Indonesia. Nah, kita makhluk tropis ya. Iya. Makhluk tropis ditempatin di empat musim, kaget ya. Bingung. Yang ditanya bingung, yang nanya juga bingung. Ini nggak bakat jadi penerusnya, jadi korbuser nih. Ini apa project selanjutnya setelah pulang ke Jepang? Kan betul. Pasti banyak pengalaman di Jepang, apalagi di pertanian kan. Jepang. Apa mau diterapin sistem pertanian apa gimana? Ya mungkin kalau pulang Indonesia yang pertama, yang ini kan masih corona, jadi harus karantini dulu. Karantini. Berarti cewek loh. Cewek. Karantini. Yang kedua ya ketemu keluarga dulu lah. Setelah itu mungkin pasti, ya. Mungkin bisa nyobain dikit-dikit ilmu yang dapat dari Jepang gitu. Kan pertanian, tempat aku pertanian di Boyolali kan lumayan dingin juga. Mungkin cocok ya ditanamin sayur gitu. Ya, Boyolali banyak sayur berarti ya? Ya. Ada yang dari Boyolali? Komen di bawah. Targetnya berarti dia pulang mau ya nerapin ilmunya ya yang didapat di Jepang. Bener. Itu untuk secara, tapi bukannya apa sistem pertanian di Jepang itu rada beda sama Indonesia bro? Apa bisa pertanian di Jepang ini diterapkan di Indonesia secara mutlak itu bro? Tidak bisa, mungkin dipilih-pilih ya yang bisa diterapin, yang nggak bisa kayak rotari kan di Indonesia ada tapi mahal, nggak mungkin kebeli juga. Itu mungkin bisa pakai cangkul atau pakai beda mas. Rotari kan mahal, jadi gue cangkul lah ya sithik-sithik. Ini ada yang komen ini mas, nikah dulu gitu. Ada yang mau nikah dulu. Emang belum nikah? Udah. Insya Allah belum insya Allah pulang nikah yang penting.
Ini ada yang komen atas nama Asmanul Cabib ini nikah dulu. Ya, bisa dibilang udah ada rencana ya untuk kedepannya. Ya. Kemudian untuk kalau kesahnya di Jepang salah satunya ya seperti itu tadi lah. Mungkin kalau nanti ada tambahan-tambahan lagi di konten selanjutnya dengan senpai yang lain lah. Oke. Jadi kalau pesannya lah buat mungkin yang mau ke Jepang atau mungkin yang masih di Jepang ini, pesan-pesan dari senpai kita ini apa gitu supaya kita mungkin ya kedepannya bisa lebih tertata gitu setelah pulang dari Jepang nih. Apa ya, yang mau berangkat ke Jepang mungkin ekspektasinya jangan tinggi-tinggi ya dengan Jepang. Ya sini keras ya, apa ya, berat. Sistem kerjanya kan orang Jepang kan apa, cepat ya cepat gitu, beda sama Indonesia. Kayak Kopassus berarti cepat, diam tapi beres. Iya. Kalau di sini enggak, kalau di sini cepat gitu. Mungkin beda dari Indonesia. Jadi ya kuatin ini aja, fisik sama mental. Fisik sama mental dikuatin. Apalagi cuaca. Ya cuaca ya. Lagi musim dingin ini 0 derajat. Kebetulan musim dingin juga sih. Oke. Itu untuk pesannya ya. Jadi video kali ini emang kita hanya senang-senang aja sih, walaupun kalau ada kamera kayak gini kita nggak bisa lepas gitu. Aslinya kalau nggak ada kamera kayak gini lupa napas kami kalau ngomong. Ya udah ya, jadi intinya emang di sini untuk teman-teman yang belum berangkat ya tadi ya, yang belum berangkat itu suruh kuatin fisik dan mental dan ekspektasi. Ya, nah, jangan terlalu tinggi. Ntar kayak Mas Bangkon. Jadi udah gitu aja ya Mas Habib. Oke, terima kasih Mas Bangkon sudah berkunjung. Sama-sama. Apa tuh? Ini jadi kenangan ya buat kita ya. Jadi siapa nanti kalau saya lupa dengan Mas Habib ini, kebetulan video ini nongol di beranda ya, ingat ya teman dari Boyolali ini. Begitupun Mas Habib. Kebetulan kan kita masih sama-sama Jawa Tengah ya. Dia di Boyolali, saya di Cilacap. Salam ngapak. Ntar main kalau di Indonesia Mas. Kabarin aja kalau pulang. Oke. Pulangnya tanggal berapa itu? Pulangnya 29 Desember. Pulangnya tanggal 29 Desember 2020 ya. Finish. Ya udah intinya gitu ya. Video ini hanya sebagai masukan aja sih. Jadi biar ekspektasinya nggak terlalu tinggi. Oke. Terakhir dari saya, salam damai dan tetap semangat. Ikut teman-teman. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.